Dari mana gadis ini berasal? Dia makan banyak sekali. Kutemukan di jalan. Dia menyelamatkan Fuyu, dan tidak punya tempat tujuan. Dia terlihat sangat menyedihkan, jadi kubawa dia pulang. Aku rasa kedatangan gadis ini bukan pertanda baik. Sudah kenyang? Kalau belum masih ada di dalam. Tidak perlu, aku sudah kenyang. Gadis, rumahmu di mana? Berapa usiamu? Aku berasal dari kuil Tao Dadao. 20 tahun. Sejak kapan kamu dibawa pergi? Aku sudah dibawa pergi sejak lahir. Lalu di mana orang tuamu? Sekarang aku tidak bisa memberitahumu. Sebulan lagi akan kuberitahu. Bibi Zhang. Nona. Akhirnya kamu pulang juga. Hari ini Tuan Muda Six membawa pulang seorang gadis. Gadis itu mirip dengan Nyonya. 8-10 bagian. Apa? Apakah namanya Motian? Benar, benar. Itulah namanya. Lalu di mana orang tuamu? Sekarang aku tidak bisa memberitahumu. Sebulan lagi akan kuberitahu. Mungkinkah hal yang selama 20 tahun ini aku khawatirkan akhirnya akan terjadi? Tidak. Posisi putri keluarga gua adalah milikku. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebutnya. Ayah. Putri kesayangan ayah sudah pulang. Sudah makan? Belum. Kak Six, kenapa kamu membawanya pulang? Dia menindasku, menghinaku di rumah Kiao. Kamu malah membawanya pulang? Xiang Wei, jangan menangis. Kak Six salah. Jangan menangis. Kakak akan membelamu. Bai Ye, jelaskan padaku dengan jelas. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukan begitu, ayah. Ayah. Aku tidak ingin wanita ini menginjakan kaki di keluarga gu kita. Baiklah, baiklah. Apapun yang kamu katakan, ayah akan setuju. Jangan menangis lagi. Katakan pada ayah kalau kamu diperlakukan tidak adil. Ayah, hari itu di rumah Kiao, aku melihat dia berniat untuk mencelakai Kiao. Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Tak disangka dia berani memukulku, dan menyuruh Kiao untuk mengusirku. Berani-beraninya kamu memukul adikku? Dia berbuat jahat. Kenapa kita tidak boleh memukulnya? Ayah, bukan seperti itu. Motian dia bukan orang seperti itu. Sudah, semua berhenti bicara. Nonamu, meskipun sebelumnya kamu telah menyelamatkan menantu perempuanku, tapi Vivi adalah putri kesayangan keluarga gu kami. Kamu berani memukulnya, maka jangan salahkan kami karena tidak sopan pada tamu. Shouting, antar tamu. Nonamu, silakan. Ayah. Sudah, jangan bicara lagi. Sudah kubilang jangan membawanya pulang. Tetap saja dibawa pulang. Kalian karena dia mengusirku. Motian, sebaiknya kamu pergi saja. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Gula Olu, pantas saja bodoh sekali. Ternyata karena keturunan, satu keluarga bodoh semua. Terutama si bodoh yang sok pintar ini. Motian, terserah kamu mau menghinaku. Tapi beraninya kamu menghina Xiang Wei. Cepat minta maaf pada Xiang Wei. Kak, aku tidak apa-apa. Bagaimanapun juga dia sudah menyelamatkan kakak ipar. Aku tidak apa-apa sedikit ditindas. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa hamil juga? Omong kosong apa yang kamu katakan? Xiang Wei belum menikah. Kamu, asal bicara saja. Aku tidak pernah menipu siapapun. Bagaimana dia bisa tahu kalau aku hamil? Tidak boleh. Keluarga gu selalu menganggapku suci seperti kristal. Jika mereka tahu aku berkeliaran di luar, maka tamatlah riwayatku. Aku harus segera menggugurkannya. Sama sekali tidak boleh sampai keluarga gu tahu. Sebaiknya kamu jangan berpikir untuk menggugurkan anak itu. Di dalam perutmu sudah ada 1, 2, 3 nyawa, 5 tahun usia. Dosamu sangat berat. Jika kamu menggugurkannya lagi, maka bahkan Dewa Pelindung pun tidak dapat menyelamatkanmu. Motian, meskipun kamu ingin menyamar menjadi aku, tapi kamu tidak bisa memfitnahku. Bagaimana dia tahu kalau aku sudah 5 kali aborsi? Tidak boleh. Aku tidak bisa membiarkan dia terus bicara. Berdiri, keluar dari sini. Dia sembrono, penuh dengan dosa. Semua orang tidak memarahinya tapi malah memarahiku. Jika aku tidak mengatakannya, apakah berarti dia tidak melakukan hal-hal ini? Kau berani bicara? McTin, aku, Koh Wongfi, dari dulu selalu menjaga tindak tandukku. Tidak pernah bergaul dengan orang-orang yang tidak benar dan tidak bermoral. Sedangkan kau, tidak memiliki orang tua yang mendidik, mengikuti seorang Taois tua, mempelajari ilmu sihir, sekarang berani mencemarkan nama baikku. Bagaimana mungkin seseorang yang berpendidikan bisa bertindak seperti dirimu? Sungguh tidak bermoral. Nona Meg, seenaknya menghancurkan reputasi orang lain. Apakah ini pendidikan yang kau terima?
Aku ulangi sekali lagi, keluarga kok kami tidak menyambutmu. Silakan pergi dari sini sekarang juga. Ayah, pasti ada kesalahpahaman. Puk Tuyet, ini bukan urusanmu. Dia berani mencemarkan nama baik Wong Fi. Keluarga kok kita sudah cukup baik membiarkannya pergi. Tidak bisa, McTin adalah penyelamatku. Aku percaya padanya. Lagi pula, adik ipar. Bukanlah orang baik. Kakak ipar. Mengapa kau juga membantu orang luar untuk menindasku? Apakah aktingmu belum cukup? Kau bersikap berbeda di depan dan di belakang. Memanfaatkan kesempatan saat mereka tidak berdaya untuk menyakitiku. Terakhir kali aku dalam bahaya. Pasti kau yang mengirim orang itu kan? Cukup, orang-orang. Bawa nyonya muda kembali ke kamar. Lepaskan aku. Kobahda, lepaskan aku. McTin, aku benar-benar menyesal telah membawamu ke sini. Anggap saja sebagai rasa terima kasih karena kau telah menyelamatkan Puk Tuyet. Emas yang aku janjikan padamu akan kuberikan. Pergi sana. Tidak bisa. Dia tidak boleh pergi. Aku bisa saja tidak mempermasalahkan. Masalah kau menamparku di depan Kiet. Tapi, masalah kau berani memfitnahku. Aku harus mendapatkan keadilan. Huang Fi. Keenam, adik perempuan telah dipermalukan. Menuntut keadilan adalah hal yang harus dilakukan. Ingin memukulku, hanya dengan dirimu. Aku tahu kau punya sedikit ilmu hitam. Tapi bagaimana bisa dua kepalan tangan melawan empat? Ini adalah rumah keluargaku. Kau tidak akan bisa lolos. Orang-orang, tangkap dia. Hanya itu. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Ku beritahu kau, ini adalah rumah keluargaku. Aku adalah nona muda dari keluargaku. Tidak tahu malu, jelas-jelas tahu dirinya palsu, masih di sini berpura-pura. Aku bilang dia hamil. Aku juga tidak tahu mengapa semua orang begitu heboh. Lagi pula dia bukan anak kandung keluargaku. Tidak akan merusak reputasi semua orang. Apa maksud perkataanmu? Maksudku, dia bukanlah putri kandung keluargaku. Akulah orangnya. Kali ini aku kembali adalah untuk menemui keluargaku. Adalah untuk membantu semua orang untuk mematahkan kutukan kemalangan. Omong kosong apa itu? Sudah ku bilang, Wong Fi kita tidak pernah hilang. Tutup mulutmu. Benar, McTin. Kau membuli dan mempermalukanku tidak apa-apa. Sekarang kau berani meniru identitasku? Tenang saja, ada ayah di sini. Tidak ada yang bisa meniru identitasmu. Sudah ku bilang dia itu palsu. Asli atau palsu, periksa saja sudah tahu. Tidak perlu diperiksa. Saat Wong Fi berusia 8 tahun, kami sudah melakukan tes DNA. Dia adalah adik perempuanku. Sama sekali tidak mungkin salah. Itu karena teknologi kalian yang tidak bagus. Aku punya kenalan di sana. Aku akan memeriksanya sendiri. Tolong bantu aku menyalakan dupa. Berhentilah bertingkah. Pergi sekarang. Aku masih bisa memaafkanmu. Tidak berguna. Aku akan melakukannya sendiri. Apa yang kau lakukan? Jangan gegabah. Kau yang lebih dulu menyinggung adikku. Ku beritahu kau, meskipun dia memukulmu, itu wajar. McTin, beri aku muka. Lupakan saja masalah ini. Membuat keributan tidak baik untukmu. Berapa banyak emas yang kau inginkan? Keluarga kau bisa memberikannya padamu. Gadis itu, ada beberapa orang yang tidak bisa kau sakiti. Nona palsu ini sangat menyebalkan. Mereka hanya karena dia nona dari keluarga Gu. Jadi mereka membelanya. Kenapa lagi? Tidak membela dia. Apakah mungkin membelamu? Kalau begitu, akan kutunjukkan pada kalian. Apakah dia benar-benar keluarga Gu atau tidak? Moxie, trik apa lagi yang kau mainkan? Ku beritahu padamu, trikmu itu. Jangan harap bisa menipu kami. Munculkan. Kakek. Apa-apaan ini? Kurang ajar. Ini kakek buyutku. Kakek, kenapa kau datang ke sini? Bukankah karena kalian, keturunan yang tidak berbakti, membawaku ke sini? Membuat leluhurku di sana juga tidak tenang? Cepat katakan ada apa? Orang tua, kemarilah. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Kau bayi kecil siapa? Berani-beraninya kau bersikap tidak sopan pada leluhur. Cucu perempuan, jangan gegabah. Tenanglah dan bicaralah. Katakan pada mereka, siapa yang sebenarnya, dan siapa yang palsu. Baiklah.
Kau tidak ada dalam silsilah keluarga Gu. Kau bukan keturunan keluarga Gu. Xiang Wei bukan adik perempuanku. Bagaimana mungkin? Ayah, aku dibesarkan di keluarga Gu. Aku adalah putri keluarga Gu. Leluhur, apakah kau salah? Xiang Wei, aku melihatnya lahir. Tidak mungkin tertukar. Kalian tidak salah. Apakah mungkin silsilah keluarga Gu yang salah? Aku tidak mengerti. Di antara keturunan keluarga Gu ini, bagaimana bisa kalian semua bodoh? Memalukan. Tidak mungkin. Aku yakin aku putri keluarga Gu. Leluhur, apakah kau salah? Xiang Wei, kau bau sekali. Jangan dekati aku. Gadis ini. Lihat dirimu penuh dengan nasib buruk. Sepertinya kau telah melakukan banyak hal buruk. Membiarkanmu tinggal di keluarga Gu. Takutnya akan merusak reputasi keluarga Gu. Dan kalian. Dengarkan baik-baik. Moxie adalah putri tunggal keluarga Gu. Mulai sekarang, seluruh keluarga Gu, dari atas ke bawah, harus menuruti perkataannya. Jika tidak, dalam waktu setengah tahun, keluarga Gu pasti akan hancur. Leluhur kalian, di bawah sana tidak akan memaafkan kalian. Sekarang percaya, akulah Gu Laoqi yang asli. Dia hanya penipu. Ayah, kakak kedua, kakak keenam, kalian jangan percaya padanya. Tadi itu semua adalah sihirnya. Sihir. Ayah, saat Xiang Wei baru lahir, aku menggendongnya. Bagaimana mungkin tertukar? Jangan berpikir kau dari dunia. Penipu itu, belajar sedikit trik, bisa membodohi kami. Hanya orang bodoh yang percaya padamu. Bahkan perkataan leluhur pun tidak kau percayai. Benar-benar tidak mengakui keluarga sendiri. Keluarga Gu kalian benar-benar sekelompok orang bodoh. Moxie, sudah cukup trikmu. Meskipun jiwa leluhur benar-benar ada, dia pasti sudah bereinkarnasi. Bagaimana mungkin dia muncul di hadapan kita? Gu Laoliu, orang terbodoh di keluarga Gu adalah kau. Ku beritahu padamu, yang pertama kali turun ke sana dan dipukuli adalah kau. Kau. Metode ini memang sulit dipercaya. Tetapi untuk memastikan hubungan ayah dan anak, sangat sederhana. Hanya perlu pergi ke rumah sakit untuk melakukan tes DNA. Itu saja. Ayah, tes DNA apa? Apakah ayah juga tidak percaya bahwa aku putri keluarga Gu? Xiang Wei, ayah tentu saja percaya bahwa kau putri keluarga Gu. Laporan tes hanya untuk membuat gadis ini berhenti mengganggumu. Ayah benar. Daripada berdebat di sini, lebih baik lakukan tes DNA. Saat hasil tes DNA keluar, kebenaran akan terungkap. Moxie sialan. Ayah dan anak keluarga Gu sudah mulai meragukanku. Aku tidak akan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Benar. Kita lihat saja. Tunggu sampai hasil tes keluar. Semua orang akan tahu siapa putri kandung keluarga Gu. Membuktikan kau hanyalah palsu. Kenapa kau terlihat senang? Untuk menghargai usahamu menyelamatkan Fuxue, aku akan memberimu satu kesempatan. Sekarang minta maaf pada Xiang Wei. Kalau tidak, pergilah dari keluarga Gu. Tidak mungkin. Aku tidak akan minta maaf pada penipu ini. Kak Luke, lihat dia. Tadi dia memuliku dan mengaku sebagai diriku. Usir dia. Kau tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Jangan kira kau bisa bertingkah seenaknya di keluarga Gu hanya karena menyelamatkan Fuxue. Jangan ambil emas itu juga. Sekarang, segera tinggalkan keluarga Gu. Kita lihat saja siapa yang berani. Keluarga Gu kalian memang tidak membutuhkan. Tapi keluarga Kiaoku membutuhkannya. Kiao Xia, kakimu sudah bisa berjalan normal. Dan wajahmu juga terlihat lebih baik. Kau menemukan Master King Xuan? Belum. Kau berani sekali datang ke keluarga Gu. Kiao Xia, urusan kita sebelumnya belum selesai. Terutama soal kau memanfaatkan situasi untuk memaksaku menikah denganmu. Diam kau. Tuan Kiao, kenapa Anda senggang sekali datang ke rumah saya? Bagaimana keadaan kaki Anda? Terima kasih atas perhatianmu, Nona Gu. Berkat kalian berdua, kalau kalian berdua tidak ada di sana, aku akan baik-baik saja. Sok kuat. Dia hanyalah wanita rupawan yang lemah. Dia mungkin terlihat sehat, tapi sebenarnya dia sangat lemah. Dia tidak akan hidup lama lagi. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Kiao Xia, kenapa kau datang ke keluarga Gu? Ada perlu apa? Memberi hadiah. Jangan bilang ini hadiah lamaran.
Lampu emas ini besar sekali. Jangan disentuh. Ini punyamu. Kalau disentuh dan rusak, kau bahkan tidak akan mampu menggantinya. Tuan Kiao, untuk kejadian terakhir kali, kau meminta maaf padaku, tidak perlu sungkan. Siapa bilang ini untukmu? Hadiah-hadiah ini adalah untuk nonamu. Lampu emas ini, untukku. Ini semua untukmu. Aku tahu kau suka. Jadi aku sengaja datang ke sini untuk berterima kasih karena telah menyelamatkanku. Lampu emas sebesar ini bisa dicetak menjadi berapa banyak patung emas untuk leluhur kita? Kiao Xia, apa maksudmu? Kau tidak minta maaf pada Xiang Wei. Malah di depannya, kau memberi hadiah untuk orang lain? Mo Tian menyelamatkanku. Kenapa aku tidak bisa memberinya hadiah? Bagaimana? Kalian, keluargaku, hampir membunuhku. Apa aku harus buru-buru memberi hadiah pada kalian? Untuk berterima kasih karena tidak membunuhku, saat itu situasinya khusus. Lagi pula, Xiang Wei melakukannya untuk kebaikanmu. Kau harus bermoral. Jangan bersikap baik pada wanita lain. Benar, kau harus bermoral. Lagi pula dia sedang hamil. Jangan bilang dia hamil. Anak orang lain, bukan anakmu. Mungkin saja. Memang dulu kau payah dalam hal itu. Tuan Kiao, jangan dengarkan dia. Dia hanya mengada-ada. Hentikan. Kau hamil atau tidak, itu bukan urusanku. Nonamu, apakah kau puas dengan hadiah-hadiah ini? Puas? Kalau begitu, nonamu, ada yang ingin aku minta darimu. Katakan saja. Aku ingin mengundangmu ke keluarga Kiao untuk mengobatku. Selama kau setuju, kau boleh tentukan harganya. Berapapun, tentu saja. Aku sudah siap, ayo pergi.